Ini wawancaranya saya mulai ya. Untuk pertanyaan yang pertama itu untuk yang pertanyaan pertama itu apa nama produk atau aplikasi yang ingin dibuat? Apakah ada yang mau jawab dari kelompok 5? Untuk request dari kelompok ini maunya minta tentang toko skincare dan kosmetik. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Masalah utama apa yang ingin diselesaikan oleh aplikasi tersebut? Yang pertama nih di halaman user atau pelanggan. Di halaman beranda itu menampilkan informasi umum seperti produk unggulan, promo-promo yang tersedia, serta produk terbaru yang tersedia pada toko. Selanjutnya, untuk halaman katalog dari produk, menyajikan seluruh produk dalam bentuk grid atau card layout yang dilengkapi dengan fitur pencarian dan filter berdasarkan kategori maupun harga. Halaman detail produk itu menampilkan informasi lengkap terkait produk seperti gambar, nama, harga, dan deskripsi, serta menyediakan fitur untuk menambahkan produk ke dalam keranjang. Selanjutnya, di halaman keranjang itu menampilkan daftar produk yang telah dipilih oleh pengguna dengan fitur untuk mengubah jumlah produk atau menghapus item dari keranjang. Selanjutnya untuk halaman checkout digunakan untuk proses pemesanan di mana pengguna mengisi data yang diperlukan seperti alamat pengiriman dan melakukan konfirmasi pesanan. Selanjutnya, halaman riwayat pesanan menampilkan daftar transaksi yang pernah dilakukan oleh pengguna beserta status pesanan, seperti diproses, dikirim, ataupun selesai. Untuk halaman login dan registrasi digunakan untuk proses autentifikasi pengguna agar dapat mengakses fitur-fitur dalam sistem. Yang terakhir, halaman profil pengguna memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengubah informasi data diri, baik alamat maupun yang lainnya. Ini saya lanjut ke halaman admin ya. Apakah sudah selesai dijawab? Ini mau saya lanjut ke halaman admin dulu atau mau ada yang mau ditanyakan dulu? Ini orangnya ngomong tak? Ini orangnya bicara. Kita masih lanjut.
Kamu kok. Tapi kok ini suaranya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga, siapa saja yang akan menggunakan sistem ini? Apakah admin, user, manager, dan lain-lain? Boleh tuh. Boleh kok mau sing jawab ikut terus sama apa ngomong aja. Hah? Gak ada. Gue sama ngomong aja. Apa coba yang anggota lainnya menjawab dari tadi kok nggak ini terus misal. Apakah perlu saya ulangi lagi untuk pertanyaannya? Gimana? Nggak ada yang jawab kah? Kalau nggak ada yang jawab, saya lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Soal yang selanjutnya itu apa manfaat utama yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini, baik untuk pemilik bisnis maupun pengguna? Baik, saya ulangi lagi untuk soal pertanyaannya. Apa manfaat utama yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini, baik untuk pemilik bisnis maupun pengguna? Aku bawa kemana? Eh? Masa gak kedengeran? Di sini gak kedengeran jelas. Baik, saya ulangi lagi ya untuk pertanyaannya. Apa manfaat utama yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini, baik untuk pemilik bisnis maupun pengguna? Apakah ada yang mau jawab dari kelompok 5? Halo, apakah suara saya ini terdengar jelas ya? Jelas gak sih suaraku? Masih ono suara itu.
Kalau nggak ada yang tidak menjawab, saya lanjutkan lagi ke soal selanjutnya. Soal yang selanjutnya, apakah ada referensi aplikasi atau website lain yang dijadikan acuan dalam pengembangan ini? Misalnya kayak contoh website yang buat jadi referensi. Untuk requestnya bebas Kak, cuman nanti mungkin ada request warnanya, nanti bakal dikirim filenya sama teman saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya lanjutkan lagi untuk soal selanjutnya. Apakah aplikasi ini berdiri sendiri atau akan terhubung dengan sistem yang lain yang sudah ada? Untuk itu sepertinya bebas saja Kak. 8 bebas. Aku bebas. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya saya tanyakan lagi untuk soal selanjutnya, yaitu kesulitan atau kendala apa yang selama ini dialami pengguna sebelum aplikasi ini ada. Misalnya susah memesan, tidak tahu stok produk, harus datang langsung ke toko, dan lain-lain. Giliran ke OI. Aku tak bagian wawancara itu. Boleh diulang Kak soalnya, pertanyaannya. Gimana? Kurang jelaskah suaranya? Iya, boleh diulang lagi. Baik, saya ulangi sekali lagi ya. Kesulitan atau kendala apa yang selama ini dialami pengguna sebelum aplikasi ini ada? Misalnya contohnya ya, susah memesan, tidak tahu stok produk, harus datang langsung ke toko. Biasanya sulit mendapatkan informasi produk secara lengkap, harus tanya satu-satu atau cari di tempat yang berbeda ataupun review-review di internet, tidak mengetahui detail kandungan dan manfaat produk sehingga ragu untuk membelinya, kesulitan membandingkan produk satu dengan yang lain, proses pembelian yang kurang praktis, kurangnya kepercayaan karena informasi produk tidak tersaji dengan jelas, tidak tahu produk yang cocok dengan jenis kulit mereka, akses terbatas terhadap promo atau produk tertentu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk soal selanjutnya yaitu apa hal terpenting yang membuat pengguna merasa puas atau tidak puas saat menggunakan aplikasi sejenis? Boleh diulangi lagi, Kak? Baik, saya ulangi lagi untuk pertanyaannya ya. Apa hal terpenting yang membuat pengguna merasa puas atau tidak puas saat menggunakan aplikasi sejenis?
Hal yang membuat konsumen biasanya tidak puas itu bisa loading lama atau sering error, tampilan membingungkan atau tidak rapi, informasi produk kurang lengkap atau tidak jelas, proses checkout ribet atau terlalu banyak langkah, tidak ada review ataupun testimoni dari pembeli yang lain, sulit menghubungi customer service, aplikasi juga sering lemot. Hal terpenting yang membuat konsumen merasa puas itu biasanya kemudahan penggunaan, navigasinya jelas, tidak membingungkan, informasi produk lengkap dan jelas, tampilan menarik dan rapi, kecepatan akses, proses pembelian simpel, keamanan dan kepercayaan, datanya itu aman dan produk original, fitur pendukung seperti pencarian, filter, dan rekomendasi dari produk. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan lagi untuk soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya yaitu siapa saja pengguna atau aktor yang akan memakai sistem ini dan apa peran utama masing-masing dari setiap aktor tersebut. Pertanyaan awal. Ya. Yang pertama ada admin untuk mengelola seluruh sistem, mengedit dan menghapus data produk, mengelola pesanan dan data pengguna, memastikan website dari deskripsi, harga maupun manfaat, melakukan pembelian atau pemesanan, memberikan ulasan ataupun feedback. Yang ketiga ada owner atau pemilik usaha, memantau perkembangan penjualan, melihat laporan transaksi, mengambil keputusan bisnis berdasarkan data yang ada. Aktor dalam sistem ini terdiri dari admin yang bertugas mengelola sistem, pelanggan yang menggunakan website untuk mencari dan membeli produk, serta owner yang berperan dalam memantau dan mengambil keputusan berdasarkan data penjualan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk soal selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu fitur apa saja yang harus sudah berjalan sebelum aplikasi ini bisa diluncurkan pertama kali. Boleh diulang lagi nggak, Kak? Oh ya baik, saya ulang kembali. Fitur apa saja yang harus sudah berjalan sebelum aplikasi ini bisa diluncurkan pertama kali? Yang pertama itu registrasi dan login, user bisa membaca akun dan masuk ke sistem dengan lancar. Yang kedua, manajemen produk, admin bisa menambah, mengedit, dan menghapus produk. Terus produknya sudah tampil lengkap, mulai dari gambar, harga, dan deskripsi. Yang ketiga ada pencarian dan kategori produk. User bisa mencari produk dan filter sesuai kebutuhan dari jenis kulit, harga, dan lain-lain. Yang keempat ada detail produk, informasi produk jelas, baik dari kandungan, manfaat, maupun cara pakai. Yang kelima ada keranjang belanja, user bisa menambahkan produk ke keranjang. Yang keenam ada proses checkout, alur pembelian berjalan lancar sampai konfirmasi pesanan. Yang ketujuh ada metode pembayaran yang berfungsi. 8 ada manajemen pesanan, admin bisa melihat dan mengelola pesanan yang masuk.
Yang kesembilan, responsif. Website bisa dibuka dengan baik di HP maupun di laptop. Tampilan rapi dan mudah dipahami. Yang terakhir ada keamanan dasar, data user aman, login tidak mudah dibobol, dan lain-lain. Oh ya, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, bisakah ceritakan satu alur penggunaan paling penting dari awal sampai akhir? Misalnya, alur saat pengguna melakukan pemesanan sehingga pembayaran selesai. Yang pertama, user membuka website, pengguna mengakses web kosmetik baik di browser di HP maupun laptop. Registrasi atau login, jika belum punya akun, user melakukan registrasi terlebih dahulu. Jika sudah, bisa langsung login ke dalam sistem. Selanjutnya, menjelajahi produk. User melihat berbagai produk yang tersedia melalui menu kategori ataupun fitur pencarian. Yang keempat, melihat detail produk. User memilih salah satu produk untuk melihat informasi lengkap seperti harga, deskripsi, kandungan, dan manfaat. Yang kelima, menambahkan ke keranjang. Jika tertarik, user menambahkan produk ke dalam keranjang belanja. Setelah itu, user membuka keranjang untuk mengecek produk yang dipilih. Yang keenam, melakukan checkout. User melakukan ke proses checkout dengan mengisi data pengiriman dan pembayaran. Selanjutnya, mengkonfirmasi pesanan. Terus yang terakhir, pesanan diproses oleh admin dan user menerima produk. Oh ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja batasan sistem yang harus dipatuhi? Misalnya, apa hanya bisa diakses lewat browser, atau bisa diakses lewat mobile juga, atau mungkin harus menggunakan teknologi tertentu? Kalau bisa, boleh kemana saja biar lebih mudah dan fleksibel juga. Arek liyane kono jawab. Iku kabeh ket mau. Bahkan metu kan. Wis. Oh ya, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu, di perangkat dan sistem operasi apa saja aplikasi ini harus bisa berjalan? Misalnya Windows, Android, iOS, atau browser tertentu. Kalau bisa semua, Kak. Soalnya biar lebih fleksibel, kan ada yang pengguna yang menggunakan Android, ada yang iPhone, ada yang lewat laptop segala macam. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang detail dan kebutuhan perangkat guna. Untuk pertanyaan selanjutnya yang pertama yaitu, teknologi apa yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi ini? Misalnya frameworknya, backend, database, atau bahasa pemrogramannya menggunakan apa? Mungkin dari kelompok 3-nya ada saran lebih baik pakai apa? Untuk dari saran dari kelompok 3 mungkin bisa menggunakan Laravel atau MySQL. Untuk bahasanya mungkin ya PHP sama JavaScript gitu. Itu untuk saran dari kelompok 3. Boleh, tapi nanti mau dirembukin lagi sama anggota kelompok 5-nya ya, Kak. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya,
apakah ada integrasi dengan layanan pihak ketiga, misalnya kayak payment gateway, layanan peta atau email, atau notifikasi khusus dan lain-lain. Iya, boleh, Kak. Ya boleh. Ya wis dijawab ngono ya. Oh iya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu data penting apa saja yang wajib data penting apa saja yang wajib disimpan oleh sistem? Misalnya data pengguna, detail pesanan, riwayat pembayaran. Yang pertama ada data pengguna atau user meliputi nama, email, password, alamat, nomor telepon. Yang kedua ada data produk, nama produk, harga, deskripsi, kandungan atau manfaat, stok, dan gambar produk. Yang ketiga ada data kategori produk, misalnya ini skincare, make up, body care, dan lain-lain. Yang keempat ada data pesanan atau order, ada ID pesanan, tanggal pemesanan, produk yang dibeli, jumlah barang, dan total harga. Yang kelima ada data pembayaran, ada metode pembayaran, status pembayaran lunas atau belum, dan bukti pembayaran. Ada data pengiriman, alamat pengiriman, status pengiriman, dan nomor resi. Yang ketujuh ada data admin yang meliputi username dan password. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja entitas data utama yang perlu disimpan dan bagaimana hubungan antar data tersebut. Misalnya satu pelanggan bisa punya banyak pesanan, satu pesanan bisa terdiri dari beberapa produk. Iso mikir dhewe gak asli ngono kuwi. Entitas dasar utamanya ada user, menyimpan data pengguna, meliputi ID user, nama, email, password, alamat, dan nomor HP. Yang kedua ada produk, menyimpan data produk kosmetik, meliputi ID produk, nama, harga, stok, deskripsi, dan ID kategori. Yang ketiga ada kategori, mengelompokkan produk di ID, meliputi ID kategori dan nama kategori. Yang keempat ada pesanan atau order, data transaksi pembelian, ada ID pesanan, ID user, tanggal, total harga, dan status. Yang kelima ada detail pesanan, rincian produk yang dibeli meliputi ID detail, ID pesanan, ID produk, jumlah, dan subtotal. Yang keenam ada pembayaran, ada data pembayaran, meliputi ID pembayaran, ID pesanan, metode, dan status. Yang ketujuh ada data pengiriman barang, meliputi ID pengiriman, ID pesanan, alamat, resi, dan status. Relasinya yang pertama ada user ke pesanan, itu satu user dapat memiliki banyak pesanan. Yang kedua pesanan ke detail pesanan itu satu pesanan memiliki banyak detail pesanan. Yang ketiga, produk ke detail pesanan, satu produk bisa muncul di banyak detail pesanan. Yang keempat, kategori ke produk, satu kategori memiliki banyak produk. Yang selanjutnya, pesanan pembayaran, satu pesanan memiliki satu pembayaran. Yang terakhir, pesanan ke pengiriman, satu pesanan memiliki satu pengiriman. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bentar. Baik, saya ulang pertanyaannya.
Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa target waktu respon halaman yang diharapkan dan berapa banyak pengguna yang harus bisa ditangani secara bersamaan? Boleh diulang, Kak? Kurang jelas. Gap, ulangi Gap. Oh iya, baik, saya ulangi. Berapa target waktu respon halaman yang diharapkan dan berapa banyak pengguna yang harus bisa ditangani secara bersamaan? Tiga. Diharapkan halaman utama terbuka kurang lebih 3 detik, pencarian produk kurang lebih 2 detik, proses login atau registrasi kurang lebih 2 detik, check out atau pemesanan 3-5 detik. Intinya sistem harus cepat responsif dan supaya pengguna tidak menunggu lama. Jumlah pengguna yang ditangani sistem diharapkan mampu menangani sekitar 50-100 pengguna secara bersamaan untuk skala awal. Jika dikembangkan lebih lanjut bisa ditingkatkan hingga ratusan atau ribuan pengguna. Ini bahasa Indo Gap. Indo apa sih? Oh ya, untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sistem menangani keamanan akun? Misalnya, apakah password dienkripsi? Apakah ada pemisahan hak akses antara admin dan pengguna biasa? Sistem menangani keamanan akun melalui autentifikasi login, enkripsi password, validasi input, pengguna session, serta pengamanan data menggunakan HTTPS untuk mencegah akses tidak sah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah tampilan aplikasi harus bisa menyesuaikan diri di berbagai ukuran layar seperti HP dan laptop sekaligus atau dalam kurung itu harus responsivitas? Diharapkan seperti itu agar lebih fleksibel. Soalnya kan belum tentu orang selalu buka di HP, belum tentu juga buka di laptop. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa mudah aplikasi ini harus bisa dipindahkan ke server atau platform lain jika suatu saat diperlukan? Boleh diulang, Kak? Baik, saya ulangi sekali lagi untuk pertanyaannya. Seberapa mudah aplikasi ini harus bisa dipindahkan ke server atau platform lain jika suatu saat diperlukan?
Sebisa mungkin dibuat fleksibel. Jadi kalau mau pindah server itu nggak ribet karena pakai teknologi umum dan database yang standar. Jadi tinggal pindahin file dan database-nya saja. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu halaman apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna biasa dan halaman apa saja yang hanya bisa diakses oleh admin. Untuk pengguna, halaman yang dibutuhkan itu seperti halaman beranda untuk melihat produk, halaman kategori atau pencarian, halaman detail produk, keranjang belanja, checkout, serta halaman akun untuk login dan melihat riwayat pesanan. Sedangkan untuk admin, halaman yang bisa diakses itu seperti dashboard admin, halaman manajemen produk untuk menambahkan, mengedit, ataupun menghapus produk, halaman kategori, halaman pesanan untuk melihat dan memproses order, serta halaman manajemen pengguna. Terima kasih untuk jawabannya. Saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana alur lengkap proses dari keranjang belanja hingga pembayaran berhasil dilakukan? Jadi nanti user memilih produk, memasukkan ke keranjang, lanjut ke checkout, lalu memilih metode pembayaran, lalu bayar. Setelah itu sistem konfirmasi dan admin akan memproses pesanannya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana bayangan tampilan antar muka yang diinginkan? Apakah ada referensi desain dari aplikasi lain yang ingin ditiru atau dijadikan inspirasi? Untuk itu nanti mau ditanyakan dulu, dirembukkan dulu ke kelompok. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ini untuk pertanyaan terakhir. Seberapa sering aplikasi ini boleh mengalami gangguan atau downtime? Apakah harus bisa berjalan 24 jam penuh? Saya ulangi sekali lagi ya untuk pertanyaannya. Seberapa sering aplikasi ini boleh mengalami gangguan atau downtime? Apakah harus bisa berjalan 24 jam penuh? Sebisa mungkin harus berjalan lancar tanpa error, apalagi di bagian fitur utama. Tapi kalau masih ada error kecil itu wajar, yang penting sudah diuji dan ada penanganannya untuk masalah itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Dan itu tadi pertanyaan terakhir dari kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah berkenan hadir untuk diwawancarai pada hari ini. Untuk wawancara saya tutup, cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.